Halo semua, saya Brigita Maria Juliska akan menjelaskan tentang konsep dasar pengendalian kualitas statistik. Pengendalian kualitas statistik adalah alat bantu manajemen untuk menjamin kualitas. Untuk kepentingan itu diperlukan uji statistik. Statistik adalah teknik-teknik untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data serta menarik kesimpulan dengan memperhitungkan variasi di dalam data. Rancangan percobaan dapat digunakan dalam hubungannya dengan pengendalian proses statistik untuk meminimumkan variabilitas proses yang menghasilkan produksi yang pada akhirnya bebas cacat. Keuntungan pengendalian kualitas statistik adalah yang pertama, perbandingan antara kualitas dan biaya. Dalam hal ini, suatu bisnis pasti akan berhubungan dengan persaingan. Yang kedua adalah menjaga kualitas lebih seragam. Proses produksi tidak akan memproduksi yang persis sama dari barang yang dibuat. Penyimpangan kualitas bagaimanapun kecilnya pasti terjadi. Yang ketiga adalah penyediaan bahan baku yang lebih baik. Pengendalian kualitas statistik akan membantu manajemen untuk menentukan penilaian sumber bahan baku. Yang keempat adalah penggunaan alat produksi yang lebih efisien. Proses produksi sering digunakan beberapa mesin untuk memproduksi barang. Yang kelima adalah mengurangi kerja ulang atau pembuangan. Pengendalian kualitas statistik akan membantu proses supaya dapat berjalan lancar sesuai standar. Yang keenam adalah memperbaiki hubungan produsen konsumen. Banyak industri pada saat ini menggunakan bahan baku dari hasil proses produksi industri lain. Probabilitas. Teknik-teknik yang cukup kuat dalam statistik untuk menentukan risiko dikenal sebagai teori probabilitas. Dengan teori tersebut, kita dapat menentukan kesempatan atau peluang suatu kejadian tersebut terjadi atau tidak terjadi. Rumus probabilitas adalah P sama dengan S per T. S adalah jumlah item yang sukses, T adalah jumlah item totalnya. Contoh soal, jika suatu lot berisi 15.000 komponen dan 300 didapatkan komponen adalah cacat, berapakah probabilitas komponen pada lot tersebut? Jawab, S adalah 300, T adalah 15.000, maka P adalah 300 dibagi 15.000, sehingga menjadi 2/100 adalah 0,02. Distribusi frekuensi. Prosedur untuk membangun distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan range antara ukuran tertinggi dan ukuran terendah. Ukuran tertinggi dari tabel 7.1 adalah 87,0 dan terendah adalah 83,5. Dengan demikian, range adalah 87,0 sampai 83,5 adalah 3,5. Langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan data ke dalam kelompok data, menandai data yang masuk dalam kelompok dan menghitung frekuensi dari observasi yang berbeda. Tabel 7.2 menunjukkan tali dari 200 ukuran ketinggian dalam bentuk distribusi frekuensi. Jika diplot frekuensi ukuran akan terbentuk grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi. Gambar 7.1. Gambar grafik yang lain dapat dibuat dari data yang sama seperti tabel frekuensinya yang terdapat pada gambar 7.2. Berikut adalah tabelnya. Rata-rata dan deviasi standar. Dalam penyajian data seringkali tidak disajikan secara menyeluruh, tetapi sering disajikan dalam bentuk nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai rata-rata dari data tidak terkelompok didefinisikan sebagai jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data atau N. Jika XI, X2 sampai Xn adalah ukuran karakteristik kualitas, maka rata-rata X dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X adalah X1 tambah X2 tambah Xn dibagi N adalah sigma X dibagi N. Contoh soal, berapa rata-rata panjang aluminium dari 10 panjang aluminium? Panjang aluminium masing-masing adalah sebagai berikut: 190, 188, 202, 186, 194, 192, 180, 198, 200, 194 dalam cm. Maka X adalah 192 tambah 188 tambah 202 tambah titik tambah 194 dibagi 10.
Hasilnya adalah 1924 dibagi 10 adalah 192,4. Simpangan baku atau standar deviasi dari kelompok data adalah ukuran penyimpangan dari tiap observasi terhadap nilai rata-rata. Dapat didefinisikan pula sebagai akar dari jumlah kuadrat dari penyimpangan tiap-tiap nilai pengamatan dari nilai min dibagi dengan jumlah pengamatan. Simbol standar deviasi adalah A atau sigma. Untuk menghitung standar deviasi data yang tidak terkelompok dirumuskan sebagai berikut. X1 min X pangkat 2 ditambah X2 min X pangkat 2 ditambah X3 min X pangkat 2 ditambah titik ditambah X2 N min N pangkat 2 dibagi N. Maka lebih singkatnya lagi menjadi X1 min X pangkat 2 dibagi N akar dari. Dari tabel tersebut, maka kita akan bisa melihat dari rumusnya. N-nya adalah 10, sehingga X1 min X pangkat 2 per N sama dengan akar dari 40,04 sama dengan 6,37. Nilai rata-rata untuk kelompok data yang definisikan sebagai jumlah hasil kali antara frekuensi dan nilai data dibagi oleh jumlah frekuensi. Formula nilai rata-rata dari data yang terkelompok adalah sebagai berikut. X sama dengan sigma Fx dibagi N. Dari distribusi frekuensi di atas, jumlah nilai Fx diketahui sebesar 4,661 dan jumlah frekuensi sebesar 49, sehingga nilai rata-rata adalah 4,661 dibagi 49 sama dengan 95,12. Perhitungan standar deviasi untuk data yang terkelompok digunakan rumus sebagai berikut. Berikut ini perhitungan standar deviasi dari data ukuran lebar aluminium yang didapat dari tabel 7,4 dan 7,5. Maka dari tabel ini bisa kita lihat hasilnya adalah akar dari 443,413 per 49 dikurang 95,12 pangkat 2 menghasilkan 1,09. Selanjutnya adalah peta kontrol. Peta kontrol ditentukan juga untuk membuat batas-batas di mana hasil produksi penyimpangan dari mutu yang diinginkan. Selain penyimpangan kualitas, juga banyaknya variasi suatu produk perlu diawasi. Makin besar variasi, tentunya produk kurang baik. Yang pertama ada peta kontrol untuk variabel. Dalam pengendalian kualitas variabel adalah suatu besaran yang dapat diukur, misalnya panjang, berat, umur komponen, dan sebagainya. Grafik ini adalah yang banyak pemakaiannya dalam pengendalian kualitas statistik. Grafik ini menggunakan grafik X menggambarkan variasi harga rata-rata dari sejumlah data yang diambil dari proses kerja. Sedangkan grafik R menggambarkan variasi dari range sampel. Langkah-langkah pembuatan grafik pengendali X dan R adalah: yang pertama adalah menentukan karakteristik proses yang akan diukur. Kedua, melakukan dan mencatat hasil pengukuran. Ketiga, menghitung nilai X dan R. Empat, menentukan batas pengendali. Yang kelima adalah pembuatan grafik. Pada tabel tersebut, maka kasus berikut adalah barang yang diproduksi oleh PT Anindya, yaitu pasta gigi, sabun cuci, sabun mandi, dan minyak wangi. Untuk mengetahui apakah produk pasta gigi yang diproduksi terkendali dalam proses, dilakukan uji tentang berat pasta gigi, di mana standar yang tertera adalah 200 gram. Data diambil selama 15 jam dan setiap jam diambil 4 untuk ditimbang beratnya. Peta kontrol atribut. Grafik pengendali untuk variabel merupakan grafik yang banyak digunakan. Namun demikian, grafik ini mempunyai keterbatasan. Salah satu keterbatasannya adalah dalam proses manufaktur, sangat banyak sekali variabel-variabel. Untuk perusahaan yang kecil saja terdapat ratusan karakteristik kualitas. Jika satu variabel diperlukan satu grafik, maka akan diperlukan ratusan grafik kualitas. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan grafik kualitas untuk atribut yang dapat memberikan informasi kualitas dari keseluruhan karakteristik. Pengertian atribut dalam pengendalian kualitas adalah yang berkaitan dengan karakteristik kualitas yang dapat digolongkan baik atau cacat. Langkah-langkah pembuatan grafik pengendali atribut adalah: grafik pengendali P adalah grafik di mana nilai P didapat dari perbandingan antara jumlah produk yang cacat dengan total produksi keseluruhan.
Grafik C digunakan untuk banyak cacat pada persatuan luas atau banyak cacat dalam satu unit produksi. Contoh, banyak cacat pada sayap kapal terbang. Grafik P didasarkan pada distribusi binomial, sedangkan grafik C digunakan pendekatan distribusi Poisson. P sama dengan total produk yang cacat dibagi total produksi keseluruhan. Sedangkan persamaan untuk grafik C untuk jumlah sampel tetap adalah C ditambah 3 akar dari C. Perencanaan sampling tunggal untuk atribut. Inspeksi untuk penerimaan suatu kelompok barang selalu akan membedakan antara cacat dan tidak cacat. Suatu barang dikatakan cacat jika tidak sesuai dengan syarat-syarat tertentu atau tidak memenuhi karakteristik kualitas yang telah ditentukan. Pada inspeksi untuk penerimaan satu kelompok hasil produksi, memandang setiap kelompok hasil produksi secara terpisah dan kesimpulan yang diterima atau ditolaknya kelompok itu berdasarkan pada satu sampel atau lebih yang diambil dari kelompok itu. Apabila keputusan diambil berdasarkan pada satu sampel, maka rancangan penerimaan dikatakan sebagai sampling tunggal. Besaran-besaran yang digunakan dalam rancangan sampling tunggal adalah N besar adalah besar lot atau populasi, sedangkan N kecil adalah besar sampel, C adalah angka penerimaan, R adalah banyak cacat dalam sampel sebesar N kecil. Diketahui besar lot atau populasi adalah 100, besar sampel adalah 5, dan maksimum banyak cacat yang diizinkan dalam sampel untuk menerima lot adalah 1. Dari kasus ini, artinya dari satu lot yang berukuran 100 unit diperiksa secara acak N sama dengan 5 unit, maka lot akan ditolak bila cacat 2 atau lebih, dan lot akan diterima bila yang cacat hanya 0 atau 1. Secara diagram dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan prosentase cacat dari lot P sama dengan 0,01, N sama dengan 5, dan C sama 1, maka probabilitas lot dapat diterima dihitung sebagai berikut. Dapat dilihat pada bagian bawah ini. Grafik karakteristik operasi. Grafik ini bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja dari rancangan sampling yang dibuat. Grafik ini mempresentasikan probabilitas penerimaan dan prosentase cacat pada suatu lot atau proses dari sejumlah lot yang diambil. Ada 4 parameter yang perlu dipertimbangkan pada grafik ini, yaitu AQL, rata-rata tingkat kualitas yang dapat diterima sesuai perjanjian, LTPT, presentasi cacat yang dapat ditoleransi, resiko produsen, probabilitas lot yang baik akan ditolak, dan resiko konsumen, probabilitas lot biasanya diambil 0,1 dan 0,05. Gambar 7.9 memperlihatkan grafik karakteristik operasi untuk ukuran sampel 89, dan maksimum banyaknya cacat yang diizinkan dalam sampel untuk menerima lot adalah 2. Untuk P adalah 0,00 maka PA sama dengan 1, dan jika P sama dengan 0,01 maka probabilitas penerimaan adalah PA sama dengan P. R kurang dari 2 sama dengan 0,9397. Dengan cara yang sama akan menghasilkan nilai probabilitas sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 11 tersebut. Gambar berikut ini menunjukkan grafik karakteristik operasi untuk N sama dengan 110 dan prosentase cacat di antara 0 sampai 20%, dengan C sama dengan 0, C sama dengan 4, dan C sama dengan 12. Probabilitas penerimaan seperti pada tabel 7.12 berikut. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.